saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu urgensi pemahaman sumber belajar pendidikan Islam berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, jadi sudah menjadi rahasia umum ya kalau para peserta didik itu sering merasa jenuh, bosan terhadap pendidikan agama Islam. Nah, jadi relevan dengan zaman sekarang itu harus diimbangi dengan multimedia. Nah, jadi multimedia ini juga sudah tidak asing ya untuk di sekolah-sekolahan. Nah, jadi urgensinya itu yang pertama, membangkitkan keinginan dan minat baru siswa. Nah, jadi dengan adanya multimedia itu, jadi rasa ingin tahu siswa itu lebih meningkat. Nah, selanjutnya itu meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Nah, jadi dengan adanya multimedia ini, para siswa itu lebih termotivasi untuk fokus dalam belajar. Terus yang ketiga itu ada berpengaruh secara psikolog kepada siswa. Dengan adanya multimedia itu siswa lebih merasa senang, happy, dan merasa lebih mudah masuk informasinya. Terus yang keempat itu ada memudahkan atau membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian informasi. Dengan adanya multimedia itu kita jadi lebih mudah menyampaikan informasi, dengan misal kita bikin PPT itu jadi lebih mudah. Terus yang selanjutnya itu ada meningkatkan pemahaman siswa. Nah, jadi kita juga bisa menyetelkan nih lagu atau video yang di situ mengandung sebuah pembelajaran, contohnya SKI. Nah, itu di situ siswa akan lebih paham mengenai yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya dengan adanya multimedia memudahkan penyajian informasi menjadi lebih menarik dan lebih terpercaya. Dengan adanya multimedia itu jadi kita bisa menyajikan informasi dengan lebih menarik, seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai dasar-dasar teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan multimedia dalam pembelajaran. Nah, jadi yang pertama itu ada teori pendekatan sosial kognitif. Nah, jadi teori ini diperkenalkan oleh Albert Bandura. Nah, jadi beliau ini menjelaskan mengenai belajar merupakan hasil dari proses suatu proses mengamati. Nah, jadi pengaplikasian dalam teori ini itu peserta didik diberikan contoh. Nah, jadi nanti peserta didik itu akan menirunya. Nah, jadi contohnya itu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu kita sebagai guru nih bisa menampilkan video mengenai contohnya materi wudhu. Nah, seterusnya nantinya akan diamati oleh peserta didik itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada teori pendekatan konstruktivis. Nah, jadi teori ini merupakan strategi pembelajaran yang berfokus pada diri pembelajar untuk membangun pengetahuan dan strategi belajarnya sendiri. Nah, jadi pengajar dalam teori ini hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi peserta didik dapat mencari tahu nih materi-materinya sendiri melalui multimedia, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menjelaskan minimal 3 aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama itu ada aplikasi 60 lagu Islami anak. Nah, aplikasi ini menyediakan lagu-lagu Islami yang dapat digunakan atau didengarkan kepada anak-anak jenjang SD maupun TK ataupun PAUD. Nah, aplikasi ini itu menyediakan lagu-lagu Islami yang di dalamnya itu terdapat materi rukun iman, rukun Islam, kemudian sholat 5 waktu, mujizat-mujizat Nabi, kemudian ada juga Isra Mi'raj. Nah, dan terus juga ada nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul beserta tugas-tugasnya. Nah, lagu-lagu di dalam aplikasi ini itu sudah dikemas dengan mudah agar mudah dihafal oleh anak-anak dan juga menarik. Nah, contoh lagunya itu ada di cuplikan video saya sebelumnya. Nah, kemudian itu aplikasi ini bisa digunakan secara offline atau tanpa menggunakan internet.
Nah, selanjutnya kekurangan dalam aplikasi ini tuh tidak ada kuis atau pertanyaan untuk mengevaluasi para murid sejauh mana nih paham tentang materi-materi pendidikan agama Islam tersebut. Nah, kemudian aplikasi kedua ada aplikasi belajar agama Islam. Nah, dalam aplikasi belajar agama Islam ini itu memuat pengetahuan dasar-dasar mengenai agama Islam. Nah, itu ada materi rukun iman, rukun Islam, kemudian ada materi sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, kemudian juga ada nama-nama nabi dan nama-nama malaikat yang harus kita ketahui. Nah, di dalam materinya ini terdapat audio dan juga terdapat tema-tema yang menarik agar murid-murid tidak jenuh dalam mempelajari materi-materi tersebut. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini juga terdapat kuis-kuis atau pertanyaan yang dikemas di dalam permainan. Nah, permainannya apa aja sih yang mengemas materi-materi tersebut? Nah, itu ada permainan puzzle arti, urutkan puzzle, kemudian ada cocokan puzzle, dan tebak arti sifat. Nah, di dalam permainan itu memuat sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh peserta. Nah, aplikasi ini itu bisa digunakan secara offline atau tanpa menggunakan internet. Nah, aplikasi ini cocok untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Terus juga yang ketiga ada aplikasi Fikih Wanita Muslimah. Nah, menurut saya aplikasi ini cocok untuk jenjang SMA, tapi juga bisa diperuntukkan untuk jenjang SMP dan SD. Nah, aplikasi ini di dalamnya itu membahas mengenai hadis-hadis tentang wanita, kemudian kewajiban berhijab, wasiat muslimah, dan juga ada tanya jawab mengenai materi-materi yang di dalamnya itu banyak sekali subbab di dalamnya. Nah, kemudian di dalam aplikasi Fikih Wanita Muslimah ini terdapat Al-Quran yang di dalamnya itu memuat dari juz 1 sampai juz 30. Nah, di dalam Al-Quran ini tuh terdapat terjemahan dan juga terdapat audio online-nya. Tapi untuk audio online-nya itu dikhususkan kita harus menggunakan jaringan internet. Nah, tapi untuk ayat-ayatnya saja dan terjemahan saja itu bisa digunakan secara offline. Nah, di sini juga ada khusus nih untuk juz ammanya saja, yaitu juz 30. Nah, kemudian ada aplikasi yang terakhir yaitu Cerdas Cermat Islami. Nah, aplikasi ini tuh tidak memuat materi, namun terdapat kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, kuis-kuis ini, aplikasi ini tuh dikemas seperti aplikasi Brainout. Mungkin teman-teman udah tahu ya aplikasi ini. Nah, aplikasi Cerdas Cermat Islam ini kan dibuat seperti aplikasi Brainout. Nah, ini tuh sangat cocok buat evaluasi para guru yang telah memberikan materi di dalam kelas, kemudian ingin mengevaluasi atau mengecek sejauh mana murid-murid telah memahami materi tersebut. Nah, ini bisa digunakan untuk jenjang SMA dan SMP, bisa juga SD. Namun aplikasi ini kan harus menggunakan HP. Mungkin untuk SD itu jarang dulu ya, soalnya untuk SD itu belum diperbolehkan membawa HP ke sekolahan. Nah, di dalamnya ini ada materi-materi mengenai sholat, tauhid, terus wudhu, ada zakat, puasa, sejarah Islam, dan haji. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaannya dikemas secara menarik agar anak-anak itu tidak bosan dan merasa semangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemudian itu di dalam aplikasi Cerdas Cermat Islam ini itu ada tryout-nya. Nah, di dalam tryout ini itu ada sistemnya itu 20 menit, sistemnya itu 30 menit 20 pertanyaan. Nah, di dalamnya ini nanti itu setelah selesai itu kita dapat sertifikat. Nah, di dalam sertifikat ini tuh terdapat nilai-nilai. Nah, itu bisa menggugah
anak-anak dalam menjawab pertanyaan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Biar nih aku ada nih sertifikat kayak gini, nilaiku segini nih gitu. Nah, aplikasi ini itu bisa digunakan tanpa menggunakan jaringan internet. Ya mungkin itu untuk jawaban nomor 3. Sekian dari saya. Kemudian dilanjut untuk pertanyaan nomor 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, menurut saya aplikasi, kita menjelaskan penggunaan aplikasi ke dalam pembelajaran agama Islam. Nah, aplikasi yang saya akan ambil itu aplikasi Cerdas Cermat Islami ini. Nah, jadi kita itu bisa pertama-tama itu guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi. Contoh mengenai zakat. Nah, setelah menjelaskan ini untuk jenjang SMA, setelah menjelaskan, guru meminta anak-anak atau peserta didik itu membuka aplikasinya tersebut, kemudian untuk menjawab kuis mengenai zakat di dalam aplikasi tersebut. Nah, nanti di situ bisa bareng-bareng itu satu kelas mengerjakan bareng-bareng. Nah, setelah itu jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk guru dan juga anak-anak sejauh mana sih mereka paham ke dalam aplikasi tersebut. Setelah itu juga bisa para guru meminta teman-teman para peserta didik untuk melakukan tryout. Setelah semua materi telah dijelaskan, pendidik bisa meminta peserta didik untuk melakukan tryout. Nah, setelah itu ada aplikasi. Setelah itu izin menambahkan ya tadi untuk pertanyaan cerdas, untuk penjelasan mengenai aplikasi Cerdas Cermat Islami. Nah, jadi di dalam aplikasi Cerdas Cermat Islami ini juga memuat permainan. Nah, ini bisa digunakan setelah kita belajar dan setelah kita menjawab pertanyaan, kita bisa merefresh otak kita ke dalam permainan ini. Nah, di dalam aplikasi Cerdas Cermat Islam ini ada permainan basketball, kemudian ada Happy Bee, terus ada lagi beberapa permainannya. Nah, teman-teman bisa cek langsung ke dalam